Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A ingin mempresentasikan atau membahas tentang analisis peningkatan kualitas produk precast konkrit dengan pendekatan statistical process control dan quality function development. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Imam Sayuti, yang kedua ada Rizka Dwi Utami, yang ketiga ada Ayu Rahmawati, yang keempat saya sendiri Muhammad Arifin. Oke, kita langsung menuju ke slide yang pertama. Pertama yaitu abstrak tentang perusahaan diberlakukan pasar bebas MEA saat ini adalah persaingan antara negara Asia sendiri. Oleh karena itu, untuk memenangkan dalam bisnis saat ini harus memperhatikan customer. PT Sayeti Beton Pracetak merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, memproduksi produk precast konkret. Persaingan bisnis di industri manufaktur precast konkret sangat kompetitif sehingga perusahaan harus mampu membuat produk yang berkualitas dengan harga bersaing dan sesuai dengan selera pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah mengurangi jumlah kecacatan dari produk yang dihasilkan dan mengembangkan produk sesuai dengan keinginan konsumen dengan memperhatikan aspek voice of customer dan aspek teknis perusahaan. Metode yang digunakan yaitu statistical process control dan quality function deployment, sedangkan hasil penelitian yang mempengaruhi customer satisfaction terdapat atribut yaitu kualitas produk sesuai harapan, sistem pembayaran fleksibel, pengiriman sesuai permintaan. Pendahuluan, PT Sayeti Beton Pracetak dalam beberapa tahun ini mengalami penurunan kapasitas permintaan dari pelanggan. Untuk mengetahui terjadinya penurunan permintaan, maka perlu dilakukan perbaikan dan mendengarkan keluhan konsumen. Untuk bisa memenangkan persaingan bisnis, usaha yang dilakukan adalah produk yang dihasilkan disesuaikan atau berpedoman pada kriteria-kriteria standar kualitas yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi manufaktur yang digunakan adalah cost, delivery, fleksibilitas, dan kualitas, biaya, dan pengiriman merupakan komponen-komponen yang dominan pada perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur precast kontur. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengendalikan kualitas serta mengatasi banyaknya cacat produk yaitu dengan statistical process control, sedangkan untuk mengukur kepuasan terhadap produk menggunakan quality function deploy. Selanjutnya ada product defect pada precast konkrit. Produk precast konkrit yang dikategorikan produk yang memiliki faktor kualitas negatif atau product defect dibagi menjadi dua. Yang pertama, cacat sarang tawon atau honeycomb. Yang kedua, cacat kropos. Untuk mengendalikan kecacatan produk, maka dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat, yaitu dengan menggunakan metode Statistical Process Control atau SPC. Pengendalian kualitas proses statistik atau SPC dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik yang terdapat pada SPC itu sendiri. Adapun alat ukur untuk kepuasan terhadap produk tersebut yaitu dengan Quality Function Deployment. Quality Function Deployment atau penyebaran fungsi kualitas merupakan suatu alat atau metode yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan, baik berupa produk atau jasa.
Fungsi daripada quality function deployment yaitu metode untuk menangkap dan menerjemahkan suara konsumen atau voice of customer ke dalam karakteristik engineering produk atau jasa. Selanjutnya, pada proses quality function deployment terdapat 4 fase dalam pengembangan suatu produk. Model 4 fase ini menerjemahkan keinginan konsumen melalui beberapa tahap menuju proses perancangan produk. Setiap fase mempunyai matriks yang memuat kolom vertikal dan kolom horizontal. Adapun gambar model 4 fase dalam quality function deployment adalah sebagai berikut. Di sini kalian dapat melihat gambar pada model 4 fase dalam QFD. Yang pertama ada product planning atau house of quality. Yang kedua ada design deployment atau part deployment. Yang ketiga ada manufacturing planning atau process planning. Dan yang keempat ada production planning atau production operation planning. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan ini dilakukan berdasarkan tingkat kecacatan produk dari bulan Januari sampai Desember tahun 2016. Kriteria defect pada produk konkret antara lain dimensi tidak presisi dengan jumlah 1221 per 1 tahun, crop loss 344, join tidak simetris 286, kelurusan 56, dan retak 4 pieces. Analisa QFD. Berdasarkan hasil analisa, maka pengembangan produk harus dilakukan perbaikan terhadap hasil kecacatan tersebut. QFD dalam penelitian ini untuk mengukur kepuasan konsumen terhadap penggunaan precast konkret setelah dilakukan perbaikan dengan analisa kecacatan tersebut. Adapun hasil atribut-atribut dan nilai kepentingan konsumen. Yang pertama, atribut pernyataan dari produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan poin 4. Yang kedua, kesesuaian produk atas permintaan konsumen ada 4. Ketersediaan produk saat permintaan urgent mendapatkan poin 4. Memiliki berbagai varian produk mendapatkan poin 5. Hasil produk simetris berpoin 5. Produk yang dihasilkan memiliki performa yang tinggi memiliki 4 poin. Produk tidak cacat, retak, dan kropos 4 poin. Harganya terjangkau 5 poin. Sistem pembayaran yang fleksibel 4 poin. Pengiriman sesuai waktu yang dijanjikan mendapatkan 4 poin. Kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap konsumen 4 poin. Dan yang terakhir, kesopanan dan keramahan staf dalam melayani konsumen mendapatkan 5 poin. Berdasarkan data di atas, maka harapan konsumen terhadap perbaikan memiliki nilai antara 4-5. Artinya bahwa konsumen menginginkan harapan produk yang kualitas tinggi. Sedangkan prioritas terbaik berdasarkan analisis quality function deployment antara lain sebagai berikut. Di sini ada technical correlation, absolute score, persentase score, dan ranking score. Ada beberapa technical correlation-nya. Yang pertama, standarisasi material. Absolute score-nya 146, persentase score-nya 29,92, ranking score-nya 1. Yang kedua ada komposisi material. Absolute score-nya 100, persentase score-nya 20,49, ranking score-nya 2. Yang ketiga ada pelatihan karyawan. Absolute score-nya 50, persentase score-nya 10,25, ranking score-nya 3. Yang keempat ada penjadwalan maintenance. Absolute score-nya 49, persentase score-nya 10,04,
ranking skornya 4. Yang kelima, kebersihan cetakan. Absolute skornya 40, persentase skornya 8,20, ranking skornya 5. Yang keenam, ada quality control yang ketat. Absolute skornya 39, persentase skornya 7,99, ranking skornya 6. Yang ketujuh, ada ruang perawatan button. Absolute skornya 39, persentase skornya 7,99, ranking skornya 7. Yang ke-8, ada SDM yang berkualitas. Absolute skornya 25, persentase skornya 5,12, ranking skornya 8. Berdasarkan tabel tersebut, urutan prioritas perbaikan adalah standarisasi material menempatkan urutan pertama dengan nilai 146 dan terendah SDM yang berkualitas dengan skor 25. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengolahan data maka dapat disimpulkan penyebab utama timbulnya cacat atau produk defect pada prokes konkret yaitu kurang pengalaman, kurang pelatihan, kelalaian, kualitas bahan yang kurang baik, kompensasi bahan yang tidak imbang, bahan baku banyak campuran kerikil, kendala cuaca, kendala pengiriman, pengawasan lemah, penyetakan tidak rata, peletakan terlalu keras, preventif mesin tidak berjalan, perawatan kurang bersih, dan terjadinya cacat mesin tetap beroperasi. Peningkatan kualitas produk dapat dilakukan dengan memperhatikan voice of customer yang terdapat 12 atribut customer important. Strategi yang dapat dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan yaitu dengan menerapkan pengadilan kualitas defect dan metode SPC dalam pengukuran kepuasan dengan menggunakan KFD. Prioritas perbaikan harus dilakukan segera mungkin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan customer. Mungkin itu hasil dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.